Seorang CEO cantik yang dikenal sukses dan tak pernah gagal, tiba-tiba berada di ambang kehancuran. Perusahaannya terancam bangkrut, kepercayaan investor runtuh, dan semua orang mulai menjauh. Namun di tengah situasi itu ada satu sosok tak terduga, seorang pria gembel yang diam-diam tidur di garasinya. Awalnya dianggap tak berarti dan hampir diusir, siapa sangka pria itu justru memegang kunci yang bisa menyelamatkan segalanya. Dan saat rahasia tentang dirinya terungkap, hidup sang CEO berubah selamanya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu kalian datang dari kota mana. Terima kasih banget sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita lanjut ke cerita yang bakal bikin kamu terkejut, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Nadia Saloka Wijaya dikenal sebagai sosok yang hampir sempurna di mata banyak orang. Di usianya yang masih muda, ia sudah berhasil membangun perusahaan properti yang berkembang pesat di Jakarta. Wajahnya kerap menghiasi majalah bisnis, gayanya elegan, tutur katanya tegas, dan keputusannya selalu terlihat tepat. Banyak yang mengaguminya, bahkan menjadikannya inspirasi. Di balik semua itu, Nadia adalah pribadi yang disiplin, ambisius, dan tidak pernah mau terlihat lemah. Setiap pagi, Nadia Saloka Wijaya memulai harinya dengan jadwal yang padat. Rapat dengan investor, kunjungan proyek, hingga diskusi strategi dengan tim manajemen. Semua berjalan seperti mesin yang teratur. Gedung kantor pusatnya yang megah menjadi simbol kesuksesan yang ia bangun dari nol. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu tekanan besar yang ia tanggung sendirian. Beberapa bulan terakhir, keadaan mulai berubah. Proyek besar yang diharapkan menjadi tonggak kesuksesan justru mengalami kendala serius. Perizinan tersendat, biaya membengkak, dan pasar properti mulai melambat. Angka-angka di laporan keuangan yang biasanya membuatnya tersenyum, kini justru membuat dadanya sesak. Kerugian mulai muncul, dan perlahan menggerus fondasi perusahaannya. Investor yang dulu begitu percaya, kini mulai ragu. Beberapa di antaranya menarik dana secara diam-diam. Rapat-rapat yang dulu penuh optimis berubah menjadi penuh tekanan. Setiap keputusan yang diambil terasa seperti perjudian besar. Nadia berusaha tetap tenang di depan semua orang, menyembunyikan kecemasan yang terus menghantuinya. Di malam hari, ketika semua orang telah pulang, Nadia Saloka Wijaya sering duduk sendiri di ruang kerjanya yang luas dan sunyi. Cahaya lampu kota terlihat dari jendela besar, namun tidak mampu mengusir kegelisahan dalam pikirannya. Ia menatap laporan demi laporan, mencoba mencari celah untuk memperbaiki keadaan. Tapi semakin ia mencari, semakin ia merasa terjebak. Meski begitu, Nadia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa dirinya mampu melewati semua ini, seperti yang sudah-sudah. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Takut kehilangan segalanya yang telah ia bangun dengan susah payah. Dan tanpa ia sadari, titik terendah dalam hidup Nadia Saloka Wijaya sudah semakin dekat, membawa perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, langit Jakarta tampak muram. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan kota yang biasanya gemerlap. Nadia Saloka Wijaya baru saja pulang dari hari yang melelahkan. Rapat panjang, tekanan investor, dan keputusan-keputusan berat yang belum juga menemukan titik terang. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. Mobilnya perlahan memasuki halaman rumah mewahnya. Lampu taman menyala hangat, memantulkan bayangan pepohonan yang tertata rapi. Namun ketika pintu garasi terbuka, Nadia mendadak menghentikan langkahnya. Di sudut garasi, tepat di samping mobil mewahnya, terlihat sosok pria yang sedang terbaring di lantai dingin. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, dan tubuhnya tampak kurus seperti sudah lama hidup di jalanan.
sebuah tas kecil usang menjadi satu-satunya barang yang ia miliki. Nadia terkejut. Refleks mundur selangkah. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya tegas, sedikit bergetar karena campuran kaget dan marah. Pria itu terbangun perlahan. Ia duduk, menunduk sejenak, lalu menatap Nadia dengan mata yang tenang namun lelah. "Maaf, saya tidak berniat mengganggu. Hujan deras. Saya hanya butuh tempat berteduh untuk malam ini." Nada suaranya pelan, tidak memaksa, tidak pula memohon berlebihan. Justru ketenangannya terasa aneh bagi Nadia. Amarah Nadia sempat memuncak. Baginya ini pelanggaran besar. Rumahnya bukan tempat sembarangan orang masuk, apalagi seorang pria asing. Ia hampir saja memanggil satpam dan mengusir pria itu saat itu juga. Namun langkahnya terhenti. Entah kenapa, ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat Nadia ragu. Bukan rasa kasihan semata, tapi lebih seperti firasat yang sulit dijelaskan. "Ini terakhir kali," kata Nadia akhirnya, dingin. "Kamu boleh di sini malam ini saja. Besok pagi, kamu harus pergi." Pria itu mengangguk pelan. "Terima kasih, saya tidak akan merepotkan." Nadia tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan masuk ke dalam rumah, mencoba mengabaikan kejadian itu. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Ada rasa tidak nyaman yang terus mengganggu. Malam itu, ia beberapa kali mengintip dari jendela yang mengarah ke garasi. Pria itu hanya duduk diam, sesekali memandangi hujan, tanpa melakukan hal mencurigakan sedikit pun. Aneh, sangat aneh. Keesokan harinya, saat Nadia bersiap berangkat kerja, ia kembali melangkah ke garasi dengan perasaan waspada. Ia berharap pria itu sudah pergi sesuai janjinya. Namun kenyataannya, pria itu masih di sana. Bukan hanya itu, ia sedang memperhatikan beberapa dokumen yang tertinggal di meja kecil dekat garasi. Dokumen penting, dokumen proyek bermasalah yang bahkan tim manajemennya pun kesulitan memahaminya. Nadia langsung mendekat dengan wajah tegang. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya tajam. Pria itu tidak panik. Ia hanya mengangkat pandangannya perlahan, lalu berkata dengan nada tenang, "Maaf, saya tidak sengaja melihat, tapi sepertinya Anda sedang menghadapi masalah besar." Nadia membeku. Bagaimana pria ini bisa tahu? Dan dari situlah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Nadia Salokawijaya berdiri kaku di depan pria itu. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut menegaskan ketegangan di antara mereka. Dokumen yang ada di tangan pria itu bukan sembarang kertas. Itu adalah laporan strategis proyek terbesar yang kini justru menjadi sumber masalah perusahaannya. "Taruh itu," kata Nadia tegas, menahan emosi. Pria itu menurut, meletakkan dokumen dengan hati-hati, seolah memahami betapa berharganya berkas tersebut. Namun sebelum Nadia sempat mengambilnya, pria itu berkata pelan, "Kalau Anda lanjutkan proyek ini tanpa mengubah struktur pembiayaannya, dalam 3 bulan arus kas Anda akan kolaps." Kalimat itu membuat Nadia terdiam, bukan karena ia percaya, tapi karena itu adalah hal yang selama ini ia takutkan. Bahkan tim analisnya belum berani menyimpulkan sejauh itu. Nadia mencoba menutupi keterkejutannya dengan nada sinis. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak tahu konteksnya." Pria itu tidak tersinggung. Ia hanya menatap dokumen tersebut sekilas, lalu melanjutkan. "Margin keuntungan terlalu tipis, biaya operasional membengkak, dan Anda terlalu bergantung pada investor jangka pendek. Begitu satu saja mundur, semuanya akan runtuh." Nadia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Semua yang dikatakan pria itu tepat. Ia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa kehilangan kata-kata. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang yang terlihat seperti tidak memiliki apa-apa bisa memahami situasi kompleks ini hanya dengan melihat sekilas? "Dari mana kamu tahu semua ini?" akhirnya Nadia bertanya, suaranya lebih rendah. Pria itu menarik napas pelan. "Saya hanya pernah melihat kasus yang sama, berakhir buruk." Nada suaranya tidak menunjukkan kesombongan, justru terdengar seperti seseorang yang pernah mengalami sesuatu yang pahit. Nadia mulai goyah. Ia mengambil dokumen itu kembali,
Tapi kali ini ia tidak langsung pergi. Ada dorongan dalam dirinya untuk mendengar lebih jauh, meski egonya masih menolak. "Kalau menurut kamu salah, lalu apa yang harus dilakukan?" tanya Nadia, setengah ragu. Pria itu terdiam sejenak, seperti menimbang apakah ia harus berbicara atau tidak. Kemudian ia menjawab, "Hentikan proyek ini sementara. Evaluasi ulang struktur biaya. Fokus pada likuiditas, bukan ekspansi. Dan cari investor yang tidak hanya mengejar keuntungan cepat." Nadia menatapnya tajam. Saran itu adalah sesuatu yang bahkan belum berani ia ambil. Terlalu berisiko, terlalu besar dampaknya. Tapi di sisi lain, terasa masuk akal. "Berani juga kamu memberi saran," ucap Nadia pelan. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Saya tidak memaksa Anda percaya. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat." Keheningan sejenak menyelimuti garasi. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat pria itu bukan sebagai orang asing yang mengganggu, tapi sebagai seseorang yang mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dan tanpa disadari, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa kata-katanya terasa lebih tajam daripada seluruh tim yang ia miliki? Pagi itu, Nadia pergi ke kantor dengan pikiran yang jauh lebih berat dari biasanya. Namun kini, bukan hanya karena masalah perusahaan, tapi karena satu hal baru yang terus mengganggunya. Kemungkinan bahwa jawaban dari semua masalahnya justru datang dari orang yang paling tidak ia duga. Sejak percakapan pagi itu, Nadia Salokawijaya tidak pernah benar-benar tenang. Di ruang rapat yang dipenuhi eksekutif dan analis, ia tetap duduk sebagai pemimpin, tenang, tegas, dan terkontrol. Namun di balik itu, setiap kata yang disampaikan pria misterius di garasinya terus terngiang di kepalanya. Arus kas akan kolaps 3 bulan. Kalimat itu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Hari itu Nadia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia meminta tim keuangannya melakukan simulasi ulang berdasarkan skenario terburuk, persis seperti yang disinggung pria itu. Awalnya, timnya terlihat bingung. Beberapa bahkan mencoba meyakinkan Nadia bahwa semuanya masih dalam batas aman. Namun ketika angka-angka itu benar-benar dihitung ulang, ruangan mendadak sunyi. Hasilnya sama, bahkan lebih buruk dari yang diperkirakan. Salah satu analis senior menelan ludah. "Bu, kalau kondisi ini terjadi, kita bukan hanya rugi, kita bisa kehilangan likuiditas dalam waktu sangat singkat." Nadia menutup matanya sejenak, bukan karena terkejut, tapi karena kini ia tahu, pria itu benar. Sore harinya tanpa banyak bicara, Nadia langsung pulang lebih awal. Langkahnya cepat, pikirannya penuh. Saat ia tiba di rumah, ia langsung menuju garasi. Pria itu masih di sana. Duduk tenang, memperbaiki tas kecilnya yang tampak sudah sangat usang. Seolah dunia di luar sana tidak terlalu berpengaruh padanya. Nadia berhenti beberapa langkah darinya. Kali ini tidak ada nada marah, tidak ada kesombongan. Hanya rasa ingin tahu yang jujur. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Nadia pelan. Pria itu terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, seolah membuka kembali kenangan yang ingin ia lupakan. "Saya dulu pernah berada di posisi seperti Anda," katanya akhirnya. Nadia mengernyit. "Apa maksudmu?" Pria itu menarik nafas panjang. "Saya pernah menjadi konsultan keuangan, menangani perusahaan besar, membantu mereka keluar dari krisis, mengatur strategi, menjaga arus kas, semua yang sekarang sedang Anda hadapi." Nadia terdiam. Sulit dipercaya, tapi semakin ia mendengar, semakin semuanya terasa masuk akal. "Lalu kenapa kamu sekarang seperti ini?" tanya Nadia lebih hati-hati. Pria itu tersenyum pahit. "Karena saya terlalu percaya pada orang yang salah." Ia bercerita tentang bagaimana ia pernah berada di puncak kariernya, dipercaya banyak klien besar, dihormati, bahkan dianggap sebagai penyelamat perusahaan-perusahaan yang hampir runtuh. Namun suatu hari, rekan bisnis yang ia anggap seperti saudara justru mengkhianatinya. Semua aset dialihkan, namanya dijatuhkan, dan dalam waktu singkat ia kehilangan segalanya. Kariernya hancur, reputasinya rusak, dan yang paling berat, kepercayaan dirinya ikut runtuh. "Jadi sejak itu saya berhenti," katanya pelan. "Bukan karena tidak mampu, tapi karena saya tidak lagi percaya." Nadia menatap pria itu dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar kecerdasan, tapi luka yang dalam. Luka yang membuat seseorang memilih menjauh dari dunia yang dulu ia kuasai.
"Lalu kenapa kamu membantu saya?" tanya Nadia. Pria itu menatapnya singkat, lalu berkata, "Mungkin karena saya melihat diri saya yang dulu ada di Anda." Jawaban itu membuat Nadia terdiam lebih lama. Ada sesuatu yang terasa menyentuh, tapi juga menampar kesadarannya. Selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan citra kuatnya, sampai lupa bahwa di luar sana ada orang-orang dengan pengalaman jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan kini, di tempat yang paling tidak ia duga, garasinya sendiri, ia menemukan seseorang yang mungkin adalah kunci dari semua jawabannya. Namun satu hal yang pasti, setelah mengetahui siapa pria itu sebenarnya, Nadia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam hidup Nadia Saloka Wijaya. Untuk pertama kalinya, ia mulai membuka ruang bagi orang lain. Bukan sebagai bawahan, bukan sebagai investor, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ia dengarkan. Pria dari garasi itu kini bukan lagi sekadar orang asing. Awalnya, Nadia masih ragu. Ia tidak langsung mempercayai semua saran yang diberikan. Namun perlahan, ia mulai menguji setiap masukan pria itu, satu persatu. Dan hasilnya selalu sama, tepat. Keputusan pertama yang paling berat akhirnya ia ambil. Menunda proyek besar yang selama ini menjadi kebanggaan perusahaannya. Banyak yang menentang. Beberapa direksi bahkan menganggap Nadia mulai kehilangan arah. Ini terlalu beresiko, Bu. Kita bisa kehilangan momentum. Investor bisa panik. Namun Nadia kali ini berbeda. Ia tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau tekanan dari luar. Ia memilih berpikir jernih, dan untuk pertama kalinya, ia berani mengambil langkah mundur demi menyelamatkan semuanya. Langkah berikutnya, ia merombak strategi keuangan, mengurangi beban operasional, menghentikan ekspansi yang tidak mendesak, dan fokus memperkuat arus kas. Dan perlahan, hasilnya mulai terlihat. Perusahaan yang sebelumnya diambang krisis mulai stabil. Investor yang sempat ragu kembali membuka komunikasi. Kepercayaan yang sempat goyah perlahan kembali. Di balik semua itu, pria tersebut tetap berada di tempat yang sama, garasi rumah Nadia. Tidak meminta imbalan, tidak mencari pengakuan. Ia hanya membantu dengan cara yang sederhana. Suatu sore, setelah rapat besar yang akhirnya membuahkan hasil positif, Nadia pulang dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa lega. Ia berjalan menuju garasi. Pria itu sedang duduk santai, memandangi langit senja yang berwarna jingga. Wajahnya tampak tenang, jauh berbeda dari dunia penuh tekanan yang baru saja Nadia tinggalkan. Nadia berhenti di depannya. "Perusahaanku selamat," katanya pelan. Pria itu menoleh, lalu tersenyum kecil. "Saya tahu." Nadia menatapnya lebih dalam. "Bukan karena saya, tapi karena kamu." Pria itu menggeleng. "Anda yang mengambil keputusan. Saya hanya mengingatkan." Namun Nadia tahu, tanpa pria ini, ia mungkin sudah kehilangan segalanya. Dengan suara yang sedikit bergetar, Nadia berkata, "Mulai sekarang, kamu tidak perlu tinggal di garasi lagi." Pria itu terdiam. "Saya ingin kamu bekerja dengan saya. Secara resmi. Bantu saya membangun perusahaan ini bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang lebih besar." Ada keheningan sejenak. Pria itu menatap Nadia, seolah mencoba memastikan bahwa ini bukan sekadar rasa kasihan. "Kenapa saya?" tanyanya. Nadia tersenyum tipis. "Karena saya butuh orang yang jujur, bukan hanya yang terlihat hebat." Jawaban itu membuat pria itu terdiam lebih lama. Lalu perlahan ia mengangguk. Mungkin ini adalah kesempatan kedua yang tidak pernah ia sangka akan datang. Hari demi hari berlalu. Dengan kehadiran pria itu, perusahaan Nadia berkembang dengan arah yang lebih matang. Bukan lagi sekadar mengejar keuntungan, tapi membangun fondasi yang kuat. Dan yang lebih penting, Nadia berubah. Ia tidak lagi menilai orang dari penampilan. Tidak lagi merasa harus selalu terlihat sempurna. Ia belajar mendengar, belajar percaya.
dan belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari apa yang terlihat. Suatu hari, saat berdiri di gedung kantornya yang megah, Nadia memandang keluar jendela. Kota yang dulu terasa penuh tekanan, kini terasa penuh kemungkinan. Ia tersenyum, karena ia tahu, di balik semua ini, ada satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa penyelamat terbesarnya datang dari tempat yang paling tidak pernah ia bayangkan. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa hidup seringkali menghadirkan pelajaran dari arah yang tidak terduga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena bisa jadi orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki pengalaman, kemampuan, dan hati yang luar biasa. Terkadang, justru di titik terendah, kita dipertemukan dengan orang yang membawa perubahan terbesar dalam hidup kita. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, baik untuk memperbaiki kesalahan, bangkit dari kegagalan, maupun menemukan kembali tujuan hidupnya. Dan bagi kita yang diberi kesempatan untuk membantu orang lain, mungkin itulah jalan untuk membuka pintu kebaikan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.